Kamu pikir dia udah lupa dan jalanin hidupnya? Padahal diam-diam, dia masih simpan fotomu. Setiap kali dia buka ponsel, dia buka galeri dan lihat kamu. Dan yang bikin makin gak nyangka, dia cerita tentang kamu ke orang-orang di sekitarnya. Bukan cuma 1-2 orang, tapi lebih banyak dari yang kamu kira. Siapa sebenarnya dia? Dan kenapa sampai sekarang kamu masih jadi topik utamanya? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema ada sosok yang selalu lihat fotomu diam-diam, dan dia cerita tentang kamu ke orang-orang. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Nine of Pentacles menggambarkan kamu sebagai sosok yang mandiri, tahu betul apa yang kamu inginkan, dan gak pernah merasa perlu bergantung pada siapapun untuk merasa cukup. Sejak awal, dia pun sadar betapa kuatnya kamu berdiri sendiri, karena kamu bukan tipe yang mudah tergoyahkan hanya karena kesepian atau kekosongan sesaat. Kamu tahu caranya mencintai diri sendiri lebih dulu, memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari kehadiran orang lain yang sekadar melengkapi atau mengisi kekosongan. Dan justru itulah yang membuat kamu begitu berkesan, karena kamu tampak utuh dan lengkap. Bukan karena siapapun, tetapi karena kekuatan dan kepercayaan diri yang kamu bangun sendiri. Kamu bisa terlihat bahagia, penuh, dan tenang, bahkan tanpa dia, tanpa harus bergantung pada perhatian, pengakuan, atau keberadaannya. Hal itu membuatnya terusik, karena di balik semua pencarian dan pergulatan yang dia alami setelah kalian berpisah, kamu tetap tampak seperti satu hal yang tidak tergantikan, seperti sebuah kehadiran yang tak ternilai harganya dalam hidupnya. Bagi dia, kamu mungkin terlihat seperti seseorang yang sudah lengkap, bahkan tanpa kehadirannya. Dan itu membuat dia ragu, mempertanyakan posisinya dalam hidupmu saat ini. Dia bertanya-tanya, apakah kamu masih mengingatnya atau semua itu hanya ada dalam pikirannya sendiri yang terus mengingat dan membayangkan. Apakah dia masih memiliki tempat di hati dan hidupmu, ataukah sudah terganti oleh keberadaan orang lain, oleh waktu dan oleh jarak yang memisahkan. Tapi kenyataannya, dia belum benar-benar bisa berhenti memikirkan kamu, seperti seseorang yang terjebak dalam sebuah lingkaran kekhawatiran dan harapan yang tak berujung. Kartu Seven of Pentacles menunjukkan bahwa dia seringkali mengulang-ulang kenangan kalian dalam pikirannya. Seperti seseorang yang menatap pohon yang pernah dia tanam dan bertanya-tanya, apakah aku sudah merawatnya dengan benar? Apakah aku pergi terlalu cepat, terlalu gegabah? Apakah aku memberi cukup perhatian dan waktu, atau justru aku terlalu terburu-buru meninggalkannya? Dia terjebak dalam lamunan panjang, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu, dan apakah masih ada kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Mungkin dia bertanya-tanya, apakah usaha dan perjuangannya selama ini cukup untuk membuktikan bahwa dia layak mendapatkan peluang kedua, bahwa cintanya masih tulus dan pantas untuk diterima kembali. Lalu dua kartu Queen of Cups muncul bersamaan, seperti menjadi penegas bahwa perasaannya terhadapmu jauh lebih dalam daripada sekadar nostalgia atau kerinduan kosong. Ini adalah bukti bahwa dia menyimpan perasaan yang tulus dan penuh ketulusan, yang tidak pernah benar-benar dia ungkapkan secara terbuka. Dia menyimpan banyak hal yang tidak sempat dia sampaikan, kata-kata yang tertahan, emosi yang terpendam, dan tidak pernah dilepaskan. Ada kalimat-kalimat yang ingin dia katakan, tapi terbungkam oleh keraguan dan ketakutan. Kalau kamu tahu bagaimana dia menyebut namamu saat berbicara dengan orang lain, dengan lembut, hati-hati, seolah menjaga kenangan yang rapuh, kamu akan tahu bahwa kamu adalah sosok yang sangat berarti baginya. Bahkan, orang-orang di sekitarnya mungkin sudah sering mendengar tentang kamu, meski mereka tidak tahu bahwa kamu adalah satu-satunya yang masih dia simpan dalam lubuk hatinya, sebagai sebuah rahasia yang sangat berharga dan tidak ingin dia biarkan pergi. Namun, tidak semua terasa mudah bagi dia.
Kartu Five of Wands menunjukkan bahwa ada konflik batin yang terus mengganggu dan menghantui dirinya. Dia ingin datang, ingin bicara, ingin jujur tentang perasaannya yang selama ini dia pendam. Tetapi ada banyak ketakutan yang menahannya. Dia takut jika dia berbuat terlalu cepat, kamu sudah berubah, atau bahkan sudah punya orang lain yang mengisi kekosongan itu. Dia takut penjelasannya datang terlambat dan tidak akan lagi relevan. Dia merasa tidak yakin apakah dirinya masih cukup penting dan layak didengar, atau malah dia hanya akan menjadi bayang-bayang dari masa lalu yang ingin kamu tinggalkan jauh-jauh. Konflik ini membuatnya merasa tersesat dalam keraguan-raguan, di antara hasrat dan ketakutan yang saling bertentangan, di antara keinginan untuk mendekat dan keengganan untuk kehilangan harga diri. Di tengah semua tarik ulur dan keraguan-raguan itu, muncul kartu Knight of Wands, menggambarkan hasrat dan dorongan dari dalam dirinya yang begitu kuat untuk bertindak, untuk bergerak maju, dan setidaknya mencoba. Dalam hatinya, sudah berkali-kali dia membayangkan mengirim pesan, menelepon, atau sekadar menyapa, mengungkapkan perasaannya secara jujur. Tapi setiap kali dia hampir melangkah, dia kembali mundur, karena ada tembok tak terlihat yang belum bisa dia lewati. Mungkin dia takut ditolak, takut kamu tidak akan menerima niat baiknya. Atau mungkin dia takut kehilangan lagi jika terlalu berharap dan terlalu terburu-buru. Tetapi perasaan itu belum padam. Harapan kecil itu masih menyala di dalam dada dan pikirannya. Dia masih menunggu, entah sebuah tanda dari semesta, atau mungkin dari kamu, yang menunjukkan bahwa pintu itu belum benar-benar tertutup, bahwa masih ada peluang, bahwa dia masih bisa memperjuangkan apa yang dia rasa pantas dan layak untuk diperjuangkan. Kalau kita tarik semua ini menjadi satu benang merah, maka sangat jelas bahwa dia belum selesai dengan perasaannya. Perasaan yang sama, yang pernah menyala dan membara dulu, masih hidup dan belum benar-benar padam. Mungkin dia sendiri belum menemukan cara untuk menyelesaikan semuanya, untuk mengakhiri rasa ini dengan tenang dan lapang. Karena perasaan itu masih hidup, meskipun tersembunyi di balik keraguan dan ketakutan yang terus menghantuinya. Terlihat dari caranya diam-diam melihat fotomu, dari ceritanya yang seolah biasa tapi menyimpan makna mendalam, dari setiap pertarungan batin yang dia hadapi tiap kali ingin datang tapi tidak jadi. Semua itu adalah bentuk rasa yang belum selesai dan belum usai. Sebuah perasaan yang masih menyimpan harapan dan kerinduan yang dalam. Kini, dia bergulat dengan pertanyaan besar dalam hatinya. Haruskah dia datang dan jujur, meskipun dengan risiko ditolak? Atau sebaiknya dia tetap diam, menyimpan semua itu dalam hati, dan terus memandangi kamu dari kejauhan, seperti seseorang yang hanya bisa mengagumi bintang dari tanah? Dan kamu, mungkin kamu tidak menyadari bahwa semua ini sedang terjadi di balik layar, di balik senyum dan kata-kata yang dia tunjukkan secara kasat mata. Tapi tanpa kamu sadari, kamu tetap hidup di dalam pikirannya, di dalam diamnya, dalam doanya dan dalam kenangannya, yang tak pernah benar-benar hilang. Lebih dari yang kamu kira, jauh lebih dari yang dia berani ungkapkan, karena perasaan itu terlalu dalam dan rumit untuk diungkapkan secara langsung. Semua ini adalah bagian dari perjalanan emosional yang sedang dia lalui. Sebuah perjuangan untuk memahami, menerima, dan mungkin suatu hari nanti bertindak dan mengungkapkan semuanya dengan cara yang terbaik. Apa sebenarnya yang dia rasakan saat melihat fotomu? Mungkin bukan satu emosi yang bisa dia beri nama dengan pasti. Karena setiap kali matanya tertumbuk pada wajahmu, entah sengaja atau tidak, ada gelombang perasaan yang datang secara bersamaan, menghantam pelan namun dalam, menyentuh relung hati yang paling dalam dan sulit dijangkau. Apakah itu kerinduan, penyesalan, atau kekaguman yang tak pernah sempat dia ungkapkan secara langsung? Mungkin semuanya bercampur menjadi satu, membentuk sebuah perasaan kompleks yang sulit diuraikan, tetapi sangat nyata dan mengena. Mungkin lebih dari itu, mungkin ada sesuatu yang lebih halus dan mendalam. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi terasa begitu kuat di dalam dada dan pikirannya. Setiap kali dia melihat fotomu, ada ruang di dalam dirinya yang tiba-tiba menjadi sunyi. Bukan sunyi yang hampa, tetapi sunyi yang penuh.
penuh dengan ingatan yang melintas seperti bayangan-bayangan lama, pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah menemukan jawaban, dan rasa yang belum selesai. Ada sebuah kerinduan yang perlahan mengendap di dada, bukan kerinduan yang berisik dan memaksa untuk segera dilampiaskan, tetapi kerinduan yang lebih halus dan diam-diam, seperti embun yang diam-diam membasahi daun di pagi hari. Dia merindukan bukan hanya dirimu secara fisik, tetapi juga energi yang kamu bawa saat kamu hadir dalam hidupnya. Tawa kamu, tatapanmu, dan cara kamu menenangkannya hanya dengan satu kalimat sederhana yang penuh arti. Lebih dari itu, dia merindukan versi dirinya yang muncul saat bersamamu, versi yang, entah kenapa, terasa lebih utuh, lebih lengkap, dan lebih bahagia. Namun bersamaan dengan rasa itu, muncul juga sesuatu yang lebih berat dan menyakitkan, penyesalan. Dia mungkin tidak sering mengakuinya secara terbuka, bahkan pada dirinya sendiri, tetapi jauh di dalam hatinya, dia tahu. Dia tahu bahwa ada hal-hal yang seharusnya tidak dia diamkan, ada kesempatan yang dia sia-siakan, ada kata-kata yang seharusnya diucapkan sebelum semuanya menjadi terlalu jauh dan tak bisa lagi kembali. Dan kini, saat dia menatap fotomu, dia melihat bukan hanya sosokmu yang ada di sana, tetapi juga bayangan dari apa yang mungkin terjadi jika waktu itu dia memilih untuk bertahan, melawan, dan berusaha sedikit lebih keras. Dia menyadari bahwa mungkin dia terlalu takut, terlalu ragu, atau terlalu pasrah sehingga melewatkan peluang untuk memperbaiki semuanya. Lalu ada rasa kagum yang tak pernah luntur, walaupun jarak dan waktu sudah memisahkan kalian cukup lama. Dia masih memandangmu sebagai sosok yang berbeda, yang istimewa. Bukan hanya karena wajahmu yang memikat, tetapi karena ketenanganmu yang memancar, kekuatanmu yang diam-diam menginspirasi, dan cara kamu tetap bisa tersenyum walaupun hatimu mungkin pernah remuk. Dia melihat kekuatan dalam kelembutanmu, keberanian dalam ketenanganmu, dan keteguhan dalam kerentananmu. Dalam diam, dia masih memandangmu dengan kekaguman yang sama seperti dulu. Hanya saja sekarang, dia menyimpannya sendiri dalam hati yang tertutup rapat dan penuh rasa hormat yang mendalam. Melihat fotomu, bagi dia bukan sekadar menatap gambar di layar atau di bingkai. Itu seperti membuka kembali sebuah pintu ke ruang yang dulu terasa hangat dan penuh cahaya. Sebuah ruang yang kini hanya bisa dia tatap dari kejauhan melalui jendela kenangan yang rapuh dan penuh kenangan. Dia tahu, foto itu cuma diam, tidak berbicara apapun, tetapi dalam diamnya, foto itu berkata banyak. Setiap kali dia melihatmu, hati dan pikirannya berbicara dalam bahasa yang sulit diungkapkan. Seperti potongan-potongan cerita yang pernah kalian tulis bersama, yang mungkin belum sepenuhnya selesai, dan baru sebagian dipahami. Dia tahu, waktu terus berjalan, dan kamu mungkin sudah jauh melangkah, menjalani hidupmu sendiri, mengejar mimpi-mimpi dan harapan yang berbeda. Tapi bagian dari dirinya, entah bagaimana, tetap tertinggal di tempat yang sama, di mana kamu masih tersenyum padanya dalam ingatan, di mana kamu tetap hadir sebagai sosok yang pernah dan mungkin masih berarti lebih dari sekadar orang biasa. Dan kadang, di tengah malam yang sepi dan tenang, saat semua orang tertidur dan dunia tampak diam, dia kembali melihat fotomu dan bertanya dalam hati yang penuh harap dan keraguan. Kalau aku datang lagi, masih adakah tempat untukku di sana? Apakah aku masih punya peluang untuk memperbaiki semuanya, atau semuanya sudah terlambat? Dia tidak tahu jawaban pasti atas pertanyaan itu. Tapi yang pasti, setiap kali dia melihat fotomu, perasaannya tidak pernah benar-benar tenang. Karena kamu masih hidup di dalam pikirannya, bukan sebagai sekadar kenangan yang lalu, tetapi sebagai seseorang yang pernah, dan mungkin masih, memegang tempat yang sangat istimewa di hatinya. Bukan hanya sebagai bagian dari masa lalu, tetapi sebagai bagian dari harapan dan kemungkinan yang belum sepenuhnya hilang. Dan selama dia terus menyimpan perasaan itu, selama dia terus mengingat dan membayangkan satu hal yang pasti, dia tetap berharap bahwa suatu saat nanti, di waktu dan kesempatan yang tepat, dia bisa menyampaikan semuanya. Kalau bukan secara langsung, maka lewat
tindakan dan kehadiran yang tulus, yang menunjukkan bahwa dia masih peduli dan ingin memperbaiki apa yang pernah terabaikan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.